Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan. Kami datang dengan rendah hati, memohon kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami sungguh-sungguh dapat memahami dan menghayatinya. Biarlah Engkau juga menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini, supaya kami berbahagia dalam hidup sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang memberitakannya. Tolonglah kami semua untuk melakukannya. Demi Kristus, kami memohon tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai 36. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca,
sudah mendengar. Dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampurasun. Sampurasun. Senang sekali, senang pisan. Hari ini boleh beribadah bersama dengan ibu bapa dan saudara-saudara sekalian. Kumaha damang? Apik-apik wae ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kepada kita disodorkan sebuah tema yang menarik sekaligus menantang. Tema ini Bapak Ibu dan saya akan renungkan. Menabur benci, menambah kegelapan. Menabur cinta, menghadirkan masa depan. Saudara-saudara, tema ini memberikan kepada kita pilihan. Mau tinggal dalam kegelapan ataukah hidup dengan masa depan. Apakah Bapak Ibu dan saya mau menabur benci ataukah menabur cinta? Kira-kira mau pilih yang mana? Pasti Bapak Ibu dan saya inginnya memilih menabur cinta. Karena dengannya kita punya masa depan. Cuman kalau dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang yang terjadi, orang menabur benci. Paulus bilang ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang dilakukan. Roh penurut, tapi dagingnya lemah. Namun hari ini Bapak Ibu dan saya kembali disodorkan pilihan. Menabur benci atau mau menabur cinta. Saya teringat dengan dua tokoh hebat. Nelson Mandela dan Uskup Desmond Tutu. Dua orang kulit hitam yang dikaruniakan bukan hanya bagi Afrika Selatan, tapi untuk dunia. Mereka juga disodorkan pilihan ini. Menabur benci atau menabur cinta. Tatkala mereka diperhadapkan dengan realitas apartheid. Politik yang selalu mengkambing hitamkan orang hitam. Politik yang diskriminatif. Konon orang itu karakternya ditentukan oleh suku bangsanya. Kalau dia orang hitam seperti saya, maka
karakternya juga akan hitam. Itu stereotip. Itu stigma yang dibangun untuk melegitimasi politik diskriminatif di masa itu. Karena itu orang-orang kulit hitam dijadikan budak oleh orang-orang kulit putih yang merasa superior. Disitulah dua sosok tadi muncul. Nelson Mandela berjuang dengan luar biasa. Walaupun untuk itu ia harus masuk penjara, diperlakukan dengan sangat kurang ajar. Bayangkan dia sampai dikencingi oleh sipir penjara. Setelah dia keluar dari penjara, dia memiliki kekuasaan. Dia punya power. Dia justru mengundang sipir itu, sipir yang mengincingi dia, untuk makan bersama. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sahabatnya, Uskup Desmond Tutu, berkata, no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Rupa-rupanya dua sosok hebat ini melakukan tindakan-tindakan perjuangan untuk membela kemanusiaan didasari oleh keyakinan iman mereka. Ajaran Kristus yang memberikan kepada mereka motivasi. Ajaran Kristus yang mengarahkan mereka untuk bagaimana bersikap di tengah situasi diskriminatif. Situasi politik yang begitu jahat. Mereka memilih untuk menabur cinta, bukan menabur benci. Teks Injil yang Bapak, Ibu, dan saya baca tadi berisi ajaran-ajaran Kristus yang luar biasa. Dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kepada kamu yang mendengarkan aku, luar biasa. Sebagai guru, Yesus mengajar dengan selalu menyodorkan pilihan. Kamu yang mau mendengarkan aku, kalau mau dengar aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Ini teh berat pisan. Bagaimana kita mengasihi orang yang punya niat jahat, yang kita tahu terang-terangan memfitnah kita, ingin menjatuhkan kita, ingin melecehkan kita. Sakitnya tuh di sini. Berat. Tapi sang guru ini terus menantang. Mengajak para murid untuk berpikir tentang kasih yang radikal. Kasih yang bukan biasa-biasa saja. Kalau orang mengajarkan kepadamu, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, Yesus bilang no.
Itu orang dunia juga praktikkan. Kalau engkau memberikan kebaikan kepada orang yang memberikan kebaikan yang sama kepadamu, itu teh biasa. Bahkan dikatakan orang berdosa juga melakukan itu. Apa lebihmu? Apa jasamu? Apa nilaimu? Kalau dunia berlaku demikian, dalam kodeks Hammurabi juga begitu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus mengajarkan sesuatu yang melampaui logika biasa. Kasihilah musuh-musuh. Mengasihi musuh bukan berarti membenarkan tindakan diskriminatif yang mereka lakukan untuk kita. Bukan. Mengasihi mereka bukan membenarkan fitnah yang mungkin Bapak Ibu dan saya terima. Bukan. Memilih untuk mengampuni walaupun berat. Tapi itu membersihkan hati kita dari kedengkian. Membersihkan diri kita dari iri hati. Membersihkan diri kita dari kecongkakan dan kesombongan. Kita memilih untuk tetap sehat. Dan hanya dengan begitu kita bisa bilang, saya memaafkanmu. Saudara-saudara, yang Yesus ajarkan ini bukan sekedar slogan. Yang Yesus ajarkan ini bukan sekedar kata-kata. Yesus adalah manifestasi dari kasih Allah yang radikal itu. Manusia berdosa. Manusia memilih untuk membenci Allah. Tapi Allah sama sekali tidak membenci manusia. Saya ingat Paul Tillich ketika dia menulis dogmatika yang luar biasa keren. Dia mengibaratkan kasih Allah dalam Kristus itu seumpama orang tua yang menggendong anaknya yang nakal. Anaknya yang nakal meronta-ronta dalam gendongannya, memukul bapaknya, memukul mamanya. Tapi apakah papa dan mama akan melepaskan anak yang nakal itu dari gendongannya? Apakah papa dan mama akan melemparkan anak itu, menjatuhkannya? Di dalam Kristus Allah memeluk manusia, walaupun kita manusia memukul Kristus, menyalibkan Kristus. Tapi di tiang kayu salib itu tidak ada cacian. Tidak ada umpatan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang dilepaskan adalah pengampunan. Karena itulah dalam Injil Lukas dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu yang murah hati.
Murah ini bukan murahan. Murah itu berarti bisa diakses. Orang yang tinggi hati yang menempatkan posisinya pada posisi tinggi itu nggak bisa diakses. Kalau Allah mau menempatkan dirinya di posisi yang tinggi karena Dia maha tinggi, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengakses Allah. Karena itu Dia turun menjadi sama dengan manusia, supaya kita bisa mengakses Allah di dalam dan melalui Kristus. Berat, tapi keren pisan kan Bapak Ibu? Keren sekali kan? Lalu apa yang bisa Bapak Ibu dan saya ambil? Direfleksikan dalam konteks kita di masa kini. Kalau dulu Desmond Tutu, Nelson Mandela, sebenarnya kita di Indonesia juga sama ya. Bahkan lebih khusus kita orang GKP. Yang dihadirkan Tuhan di Tatar Sunda, dihadirkan Tuhan di Barat Jawa, menjalani satu proses sejarah yang tidak mudah. Kita tahu kenapa Palalangon ada sebagai kampung Kristen. Kita tahu kenapa di Cikembar ada sebagai kampung Kristen. Karena mereka ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi luar biasa. Dalam sejarah GKP, Anda dan saya menemukan jejak-jejak cinta. Kita memilih untuk lebih adaptif dengan lingkungan sosial kita. Tentu bukan cari aman, tapi karena kita menghayati Injil Tuhan. Kita menghayati pesan cinta kasih Tuhan. Dan untuk itulah Anda dan saya hadir di Tatar Sunda. Untuk itulah Anda dan saya hadir di Indonesia. Untuk menabur cinta. Dan luar biasa, di gereja kita yang kecil ini, Tuhan hadirkan badan-badan pelayanan. Ada badan rumah sakit, yang mengelola rumah sakit kita. Ada yayasan perguruan tinggi yang mengelola Institut Kesehatan Immanuel. Ada juga kerjasama dengan GKI Jabar, dengan YPTKM Maranatha. Dan semua badan itu Bapak, Ibu, dan saya harus hayati. Itulah cara Allah memperlengkapi gerejanya untuk menyatakan cinta di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Itulah cara Allah memperlengkapi kita untuk terus memberikan berkat, menghadirkan dampak, bahkan di tengah-tengah lingkungan yang mungkin menolak kita. Dan kalau hari ini kita beribadah secara khusus memakai liturgi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Institut Kesehatan Immanuel. Maka mari Bapak, Ibu, dan saya, kita terus melihat bahwa pendidikan itu cara Tuhan untuk memanusiakan kita. Pendidikan adalah cara Tuhan untuk mengangkat martabat manusia.
karena itu mari kita dukung lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu refleksi kita secara kolektif selaku gereja Kristen Pasundan. Tapi Bapak Ibu dan saya juga bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dinamika hidup bermasyarakat. Tuhan Yesus guru kita mau supaya satu, kita terus mengasihi dan mengampuni dengan tulus. Susah Bapak Ibu. Saya harus jujur akui ini susah. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman di kantor. Tidak disukai oleh orang. Difitnah oleh orang. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman di tengah keluarga. Mengalami situasi yang tidak nyaman, yang menyakitkan, yang membuat hati terluka. Disitulah Bapak Ibu dan saya memilih. Mau menabur cinta atau menabur benci. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang John Galtung bilang. Kita membentuk spiral kekerasan. Spiral kejahatan. Kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, maka kita semua akan terlukai. Kita semua akan mati dengan sakit hati. Karena itu membalas kejahatan dengan kejahatan bukan pilihan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang tulus, bukan pura-pura. Kita ini ada dalam masyarakat yang seringkali hidup dalam kepura-puraan. Di depan kita senyum-senyum, tapi di belakang ceritakan yang lain. Kalau ada orang salah, kita nggak bertanya langsung kepada orang. Kita bertanya kepada banyak orang lain. Padahal kebenaran berita itu belum tentu bisa fitnah. Dan akhirnya kita jadi orang yang ikut menebarkan gosip. Ini budaya yang buruk. Budaya kemunafikan. Kristus memberikan kepada kita satu jalan lain. Mengasihi dengan tulus. Mengampuni dengan tulus. Bahkan bukan sekedar emosi. Tadi firman Tuhan katakan, doakan. Berbuat baik untuk mereka. Hanya itu satu-satunya cara kita merebut masa depan. Ada satu anak, dia punya pengalaman luka yang teramat dalam. Kekerasan seksual dia alami dari ayahnya sendiri. Bayangkan itu saudara-saudara. Sangat pahit. Traumanya begitu mendalam. Saking dalamnya dia tidak bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Waktu doa Bapa kami, bibirnya keluh. Gak bisa panggil Tuhan sebagai Bapa. Karena yang terlihat adalah muka bapaknya yang jahat itu.
Dia nggak bisa berdoa, ampunilah mereka. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Gak bisa. Dia hidup dalam kepahitan. Sampai dia menemukan Allah dalam Kristus. Yang sungguh-sungguh menerima dia. Yang sungguh-sungguh memeluk dia. Yang tidak menghakimi dia. Yang tidak menstigma dia. Disitulah dia menemukan kasih yang kembali membalut dia. Dan perlahan lukanya bisa sembuh. Walaupun berat, Anda dan saya mengampuni orang yang mungkin jahat banget sama kita. Jahat pisan. Mintalah kasih dari Kristus. Kasih dan kuasanya yang akan menolong kita. Kita mengasihi musuh, bukan membenarkan kejahatannya. Tapi kita memilih untuk hidup sehat. Dan kita mau menebarkan kasih Allah yang menyehatkan keluarga kita, menyehatkan jemaat kita, menyehatkan masyarakat kita. Amin. 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 Tuhan menolong kita untuk pulang dan menabur cinta. Dan nanti Anda dan saya akan lihat Tuhan itu enggak bohong. Dia enggak pernah bohong. Kehidupan kita akan terus diberkati. Dan firman-Nya katakan tadi, justru dengan berbuat demikian, Anda dan saya dapat menyebut diri sebagai anak Allah. Selamat menabur cinta dan genggamlah masa depan indah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu.